Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang benar-benar senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurlah di pagi ini Allah memberikan banyak kenikmatan yang tidak mungkin kita bisa hitung satu persatu kenikmatan yang di pagi ini Allah bangun kita dalam keadaan sehat walafiat dan masih ada sisa umur untuk kita manfaatkan beribadah kepadanya dan juga beramal soleh. Karena itulah salah satu yang memang mudah-mudahan dengan hasil amal soleh yang kita lakukan menjadi wasilah untuk mendapatkan rahmat Allah, yaitu kita bisa masuk surga dengan rahmatnya, bahkan sebuah kenikmatan ketika syafaat untuk kita semua bisa masuk surga tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Dan di pagi ini insya Allah kita kembali akan jumpa dengan guru kita Ustaz Dodi Al-Jamali dalam sebuah kajian ilmu yang membahas sebuah kitab Hisnul Muslim. Dan sebelum masuk kajian tentu salawat dan salam tidak pernah kita lupakan, selalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, sekeluarganya, para sahabat aja juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah, umatnya yang tidak pernah berjumpa dengan beliau tapi mengimani beliau, menegakkan sunnah-sunnah dari Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sahabatku yang melakukan Allah, tentu sebuah kenikmatan yang harus kita syukuri ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir dalam majlis ilmu, sebuah majlis yang di sana Allah turunkan sakinah, kemudian Allah turunkan rahmatnya, bahkan para malaikat berkeliling untuk ikut menghadiri majlis ilmu, dan Allah menyebutkan orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu, kemudian Allah sampaikan kepada para penduduk langit. Dan mudah-mudahan kita lah termasuk orang-orang yang Allah sebut karena keistiqomahan kita hadir dalam majlis ilmu. Sebuah majlis di sana ada tilawah Quran, ada yatluna al-kitab wa yatadarasuna bainahum. Itulah dalam hadis Nabi SAW disebutkan tentang betapa fadilah dari majlis ilmu ini sangat luar biasa. Dan tentu salah satu fadilah yang juga kita selalu hadirkan setiap pagi adalah kita rutin beristiqamah dalam bersedekah di pagi hari, yang di sana Allah juga turunkan para malaikat yang mendoakan orang-orang yang selalu istiqamah untuk bersedekah. Disebut dalam sebuah hadis Nabi SAW, Allahumma ati munfiqan khalafa, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak di jalan Allah ini dengan ganti yang banyak. Inilah sebuah doa dari para malaikat yang hadir umat hamba-hamba Allah yang beriman. Sahabat yang bukan Allah, insya Allah kita kembali mengajukan sebuah tema yang dinukil dari kitab Hisnul Muslim, yang sudah sekian episode ya kita menjalani tema-tema tentang doa-doa yang kemudian dikembangkan menjadi sebuah pemaknaan yang luas ya. Tidak sebatas kita memahami doa dan artinya, tapi juga kontekstualisasi doa itu dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan di pagi ini temanya sangat menarik karena tentang Dajjal ya. Sosok Dajjal yang disebutkan dalam hadis Nabi yang selalu diingatkan oleh para nabi dan rasulnya, akan datang sebuah fitnah besar yaitu Masih Ad-Dajjal. Dan inilah doa yang juga sering kita baca di akhir salat kita sebelum kita salam ya. Ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk kita berlindung dari fitnah keburukan, syarri fitnatil Masiihid Dajjal. Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita, Saudara Al-Jabari. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa
mencurahkan keberkahan untuk beliau dan juga untuk kesehatan untuk beliau bersama keluarganya, dan juga Allah senantiasa istiqamahkan beliau dalam jalan dakwah. Dan alhamdulillah kita doakan juga para sahabat semuanya di majelis ilmu ini senantiasa Allah berkahi, dan Allah sehatkan kalau ada yang sedang sakit ya. Kalaupun ada yang sedang kesulitan juga Allah akan beri jalan keluar terbaik. Amin. Allahumma. Dan alhamdulillah, Assalamualaikum Ustaz Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kefalak Habib. Alhamdulillah khairin doaikum. Ane Insyaallah. pagi ini kelaparan kan? Masya Allah. Karena hujan di mana-mana Ustaz ya. Di Depok pun Kayaknya. hujan, saya semalam hampir kedinginan, jadi tidur lebih awal karena Insya Allah. di perjalanan kehujanan. Ternyata memang Masya Allah ya. Mudah-mudahan Allah sehatkan ya dengan Amin. barokahnya, dengan rahmatnya Allah. Tentu hujan memberikan kemanfaatan, kebaikan untuk kita Ya semua. Rab, ya Rab. Amin, amin Allah. Baik, Ustaz, ini tema yang berkaitan dengan Nah, akhir tentang Dajjal. Ya, karena memang ini saya pernah baca sebuah hadis Nabi yang ternyata para nabi dan rasul pun sudah mengingatkan jauh-jauh hari ya sebelum kehadiran nah, Rasulullah tentang ada fitnah paham besar gitu ya yang harus kita waspadai, dan kalaupun kita hidup kita selalu berdoa jangan sampai masa itu tiba kemudian kita masih hidup gitu, karena memang betapa besarnya, fitnahnya begitu luar biasa. luar biasa, dan disebutkan apa namanya neraka seperti surga, surga seperti neraka gitu ya, dan artian memang yang bisa jadi hakiki yang kita lihat saksikan gitu ya, ternyata mereka bisa mampu menghadirkan betapa keindahan-keindahan di dunia yang kemudian dunia itu neraka gitu ya, yang akan membawa kita ke neraka. Nauzubillah, alhamdulillah. Dan tafadhol masykur Ustaz untuk memulai sebuah kajian yang sangat menarik tentang bagaimana kita menghadapi fitnah Dajjal ini. Tafadhol Tayyib, masykur. tayyib. Syukran. Jazakumullahu khair. Mata'alallah fikum hayatukum insyaAllah Ustaz. Bismillah. Amin. Salatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Lagi dan lagi setiap hari saya selalu berharap kita semua mengiringkan doa terbaik untuk seluruh pembina, pengurus, para aktivis dakwah di MKI, para muhibbin, para donatur, semua yang terlibat. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa dalam kehidupan keluarganya Allah limpahkan hidayah, inayah, irodahnya, dan kemudian kudrahnya, terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita hingga akhir hayat kita dengan istiqomahan yang penuh, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, kelak dikumpulkan bersama keluarga kita di surga. Amin Allahumma amin. Di halaman 249 buku saku Hisnul Muslim atau perisai seorang muslim yang ada di tangan saya ini memunculkan doa yang dibaca agar Allah melindungi dari Dajjal. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi yang ke-2035 di dalam Sahihul Jami', hadis yang ke-6244, dan Sahih Sunan At-Tirmidzi
di juzuk yang kedua di hadis yang ke-200. Dikatakan bahwa siapa yang menghafal 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, niscaya akan dilindungi dari Dajjal. Juga minta perlindungan kepada Allah dari fitnahnya di penghujung tasyahud akhir sebelum salam dalam setiap sholat. Nah, ini nanti akan saya jelaskan setelah kita bahas bagaimana berkaitan dengan Dajjal ini. Ada yang hadis mengatakan tidak akan muncul Dajjal besar kecuali ada 30 Dajjal kecil yang bermunculan di seantero bumi. Dikatakan bahwa di antaranya adalah yang mampu memberikan sihir-sihir seperti yang terjadi atau yang mengaku sebagai nabi palsu. Di zaman Rasulullah SAW sudah ada satu, Musailam Al-Kadzab. Kalau makin ke sini ada Saibaba, ada lagi siapa dulu itu yang ngaku sebagai nabi itu yang orang Cirebon tuh, siapa? Muhammad Musaddiq. Siapa lagi? Itu Lia Edan. Terus siapa? Yang petinju, mantan petinju Saunggaling itu, yang di Ngaji Lelaku, yang di Lawang, Malang. Kok lupa saya. Yang pakai bahasa itu, baca Qurannya. Dan banyak lagi yang lain. Ya. Ala kulli hal, saya ingin kita semua menjadi setidaknya tahu, kalau toh nggak paham, kita tahu bahwa apa yang dimaksud dengan Dajjal ini. Ada orang yang mengira-ngira bahwa Dajjal itu katanya kalau kita apa namanya searching gitu ya, itu kalau kita ketik Dajjal gitu, yang muncul pertama kali itu secara gambar gitu ya, itu macam-macam. Mohon izin ya, ini sekedar share aja. Nah, Richard itu ini paling banyak atau satu. Nah, kalau kita kemudian perhatikan, ini ada yang rekaan. Ada nggak makhluk yang seperti ini? Enggak, ini raksasa yang seringkali ada di fiktif, ya, fiksi-fiksi. Terus kemudian ada berkembang lagi gambar seperti ini, gitu ya. Tapi ini semua kalau saya perhatikan dari hadis yang muncul dari Rasulullah SAW tidak seperti ini, gitu. Nah, ini penggambaran-penggambaran yang sebetulnya buat saya menyesatkan. Jangan pernah kita percaya sama hal-hal yang begini. Ini yang bertabaran di luar sana, gitu ya. Ala kulli hal, tidak mau terjebak dengan apa yang mereka buat. Jadi cirinya seperti apa? Mari kita susun dokumentasi berdasarkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, yang kemudian ketika kita paham bahwa dulu itu ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari itu dia nelayan, dia pencari ikan. Dan dia kalau kemudian kita baca hadisnya, begitu itu dengan rombongan dia ada sekitar 30 orang. Mereka ini dari kabilahnya Akham dan Juzam. Ya. Kapal mereka rusak, rombang-ambing di lautan selama kurang lebih sebulan. Terus kemudian mereka terdorong berlabuh terpaksa di sebuah pulau yang tidak dikenal. Begitu Tamim Ad-Dari turun, maka menjumpai makhluk misterius yang berbulu lebat bernama Al-Jassasa.
Al-Jassasa ini berbulunya lebat sampai saking lebatnya tidak diketahui apakah ini bagian wajahnya atau bagian belakangnya karena bulunya lebat. Maka kemudian dia berkata kepada Tamim Ad-Dari bahwa kamu sudah ditunggu oleh eh, penghuni gua di dalam sana di atas gunung. Maka naik Tamim Ad-Dari, ya. Eh, Begitu masuk ke dalam eh, gua itu ada sebuah bangunan besar, maka di dalam bangunan ini mereka ketemu dengan seorang pria tinggi besar yang terikat dengan rantai yang namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, Al-Masih Ad-Dajjal ini bertanya tentang Rasulullah SAW, keadaan umat Islam dan kondisi tanah Arab. Nah, ini yang kalau kita pahami panjang ceritanya beliau itu. Jadi begitu ditanya eh, cerita Tamim ini, eh, kata Rasulullah SAW, apa istilahnya, menakjubkan atau mengagumkan hati. Karena sangat sesuai dengan apa yang pernah aku sampaikan kepada kalian tentang Madinah dan Mekah. Ketahuilah, Dajjal itu ada di Laut Syam atau Laut Yaman. Tidak, melainkan dari arah timur. Dia dari arah timur, dari arah timur. Ada hadis yang menyatakan seperti itu. Nah, kalau di dalam Al-Quran, Dajjal ini nama aslinya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi dalam beberapa hadis disebutnya eh, Al-Masih Ad-Dajjal, yang artinya penyamar Al-Masih. Ya. Jadi Dajjal ini sosok yang muncul sebelum hari kiamat untuk menyesatkan umat manusia. Dia akan mengaku sebagai Al-Masih dan kemudian dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, beberapa ciri fisik dari Dajjal itu dikatakan rambutnya keriting, matanya buta yang sebelah kanan. Jadi dua matanya ada, tetapi semuanya cacat kalau dalam hadisnya itu. Semua cacat, tapi yang satu punya cahaya penglihatan, yang satu pun sudah rusak. Gitu. Nah, yang terjadi, eh, dia matanya seperti tertusuk sesuatu. Nah, Dajjal ini akan menipu berbagai golongan orang, termasuk kaum Yahudi. Dia akan meniru mukjizatnya Nabi Isa, seperti menyembuhkan penyakit, menghidupkan orang mati dengan bantuan setan. Ya. Alasan tidak disebutkan yang namanya Dajjal ini dalam Al-Quran adalah sebagai penghinaan terhadapnya. Terlalu hina Dajjal untuk kemudian masuk ke di dalam Al-Quran. Jadi tidak dijelaskan secara detail. Nah, kemudian eh, Tamim Ad-Dari ini kan Kristen dulunya. Sehingga ketika dia menyampaikan apa yang dia saksikan di tempat itu, maka seketika itu juga dihapus oleh Allah SWT ingatannya tentang koordinat-koordinatnya. Dia ada di timurnya sesuatu tapi tidak di baratnya sesuatu. Itu pokoknya dibikin dibikin hilang. Sehingga secara koordinat dia pernah ketemu di mana itu Allah SWT hapus memorinya. Ini yang berkait dengan Dajjal. Nah, kemudian ada beberapa hal yang perlu kita fahami bahwa mulainya muncul Imam Mahdi. Nah, ini yang seru nih. Imam Mahdi itu Allah SWT jadikan seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Jadi akan, kalau ditanya sekarang, ada nggak eh, seorang anak yang namanya Muhammad, bapaknya namanya Abdullah? Pasti banyak. Gitu. Kita tanya orang-orang di Timur Tengah itu rata-rata namanya Muhammad, bapaknya Abdullah. Nah, tapi Muhammad bin Abdullah yang dimaksud ini adalah Imam Mahdi ini, dalam semalam Allah Subhanahu wa taala jadikan dia langsung seperti dapat apa istilahnya, ilmu tiban apa apa itu, laduni apa apa itu namanya. Saya kurang paham. Nanti kita tanya ustadz-ustadz yang lain untuk melegitimasi itu. Nah, kemudian sampai kemudian turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman itu. Nah, kalau boleh cerita sedikit tentang kronologinya di mana apa istilahnya dari mulai
dari mulai Imam Mahdi itu di Madinah beliau di baiat untuk jadi Imam Mahdi, maka beliau kabur ke Mekah. Tapi orang Mekah ada yang tahu dengan ciri-ciri yang ada pada beliau. Maka oleh orang Mekah juga dibaiat. Akhirnya nggak bisa ngelak karena ketahuan dari ciri-cirinya beliau. Nah begitu ketahuan cirinya, maka yang terjadi beliau akhirnya didaulat jadi Imam Mahdi. Nah, jadi kalau kita dengarkan Imam Mahdi dari versinya orang Syiah misalnya, sekarang sudah ada, tinggal nunggu apa segala macam, itu tentunya berita-berita yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Maka kalau kita bicara bagaimana Imam Mahdi itu nanti kemudian didaulat menjadi memimpin umat ini, membawa kabilah besar ini, maka sampai kemudian datangnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi turunnya Nabi Isa alaihissalam itu di Masjid Bermenara Putih di Suriah, Ad-Dimashq. Ya. Kalau dulu Damsyik, ya. Sekarang Damaskus. Nah, kemudian ketika Nabi Isa alaihissalam turun, ini saya ambil sepotong-sepotong bagian saja ya. Saya tidak sedang merunut apa yang akan terjadi di akhir zamannya nanti. Kalau perlu kita undang Ustadz Ihsan Tanjung untuk menjelaskan secara rinci, detail per detail, kurun per kurun, sehingga sampai kepada umur akhir umat Islam. Insya Allah. Nah, yang terjadi adalah bagian di mana ketika turun di Damaskus itu, yang Rasulullah Isa alaihissalam lakukan adalah beliau mengembalikan tauhidnya manusia. Beliau mensyiarkan bahwa tidak ada yang boleh menyembah beliau sebagai Tuhan. Karena beliau adalah utusan Allah. Maka beliau patahkan semua kayu salib di seluruh dunia dan beliau musnahkan babi. Maka babi itu akan musnah pada saat Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi. Itu dibasmi semua. Gitu. Nah, ada kisah yang kemudian ciri-ciri kiamat itu diantaranya adalah nanti datang Ya'juj Ma'juj. Ya, kalau kita ketik di apa namanya terjemahan Quran bahasa Inggris itu Gog and Magog. Ya'juj wa Ma'juj itu adalah ciri yang orang-orangnya adalah tinggi besar, dia berpakaian seperti kulit, jadi kayak model apa, badak gitu mungkin, atau seperti kuda nil yang badannya besar begitu. Kemudian mereka matanya sipit, keningnya lebar. Nah, kalau kita perhatikan apakah seperti orang-orang Turki, ya tinggi putih besar begitu, atau seperti orang-orang Mongol, gitu, yang juga berciri sipit, ya tinggi besar, itu kulitnya putih. Nah, mereka Ya'juj Ma'juj itu akan menghabisi seluruh manusia yang ditemuinya sampai mereka kehausan minum air di Danau Tiberias, ya, atau Bariyah kalau di dalam bahasa kita. Tapi Danau Tiberias itu adanya di ya, sekitar Yordan situ ya, Yordan, Syam lah ya pokoknya. Kalau kita cari tempatnya, itu posisinya. Kemudian setelah dihabisi, jadi kalau salah satu pertanyaan Dajjal kepada Tamim Ad-Dari adalah, apakah Danau Tiberias sudah kering? Gitu. Sudah mulai mengering. Maka orang berspekulasi dengan hadis itu, mengatakan bahwa karena Danau Tobariyah itu adalah sumber air untuk orang-orang di Palestina, ya, kalau sekarang dikooptasi sama Israel, padahal mereka tidak punya hak untuk tanah di Palestina, mereka nyerobot tanah begitu saja. Nah, terus cuman sampai akhir 2025 katanya,
ya. Ini apa hitungan-hitungan kasar yang selentingannya juga nggak jelas lah kondisi dan segala macam. Tapi sangat boleh jadi kalau itu diambang kehancurannya Israel Raya gitu ya. Mudah-mudahan sih Allah SWT menyegerakan penderitaan saudara-saudara kita di Palestina dan mereka berhak mendapatkan tanahnya kembali. Amin. Bagian ini kemudian menyebabkan Dajjal itu turun dan kemudian Danau Tobaria itu akan mengering. Nah, mengeringnya Danau Tobaria itu bukan karena terpakai atau kemudian apa istilahnya surut karena kena matahari, bukan. Tetapi karena itu jadi bagian yang kalau kita datang ke sana itu ya kalau hujan ya penuh lagi. Itu hujan penuh lagi, hujan penuh lagi. Kalau pakai ya surut gitu, nanti hujan penuh lagi dan seterusnya. Dan kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyatakan tentang Dajjal ini, dikatakan bahwa Dajjal itu bermakna menutupi. Jadi orang yang berdusta disebut Dajjal karena dia menutupi kebenaran dan kebatilan. Jadi Dajjal yang dimaksud di sini adalah adalah Dajjal Akbar yang akan muncul menjelang hari kiamat di zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Dan Rasulullah SAW menyatakan bahwa keluarnya Dajjal ini merupakan di antara tanda datangnya kiamat. Dan fitnah atau cobaan yang ditimbulkan oleh Dajjal ini adalah seberat-beratnya ujian yang akan dihadapi pada manusia. Tadi Ustaz Khalis Bakri menyampaikan kepada kita bahwa kita harus memohon kepada Allah SWT jangan sampai kita masih berumur panjang di waktu itu. Karena ada seorang pemuda yang dengan gagah dia pokoknya kepengen ketemu Dajjal, saya mau basmi Dajjal dengan tangan saya sendiri. Apa yang terjadi begitu dia mendatangi Dajjal, dibelah badannya, ya, dibelah badannya bagi dua gitu, ya. Terus tiba-tiba dihidupkan lagi sama Dajjal. Apakah kau masih percaya kepadaku? Maka tadi yang Ustaz Khalis bilang, ada surga di tangan kiriku, ada neraka di tangan kananku. Maka kalau kita bertemu dengan Dajjal ketika itu, kata Rasulullah SAW, seruannya adalah pilihlah nerakanya Dajjal. Dan jangan mau ditawari surganya Dajjal. Karena sejatinya surganya Dajjal adalah neraka, dan nerakanya Dajjal adalah surga. Surganya Allah. Nah, Imam Nawawi rahimahullah menerangkan bahwa Dajjal di sini tidak ada fitnah dan masalah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Karena Rasulullah SAW menyatakan bahwa tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan sampai terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Dan Ibnu Umar menyatakan bahwa Rasulullah SAW berdiri di hadapan manusia lalu memuji Allah karena memang dia satu-satunya yang berhak atas pujian itu. Kemudian dinyatakan bahwa aku menceritakan kepada kalian dan tidak ada seorang nabi pun melainkan telah menceritakan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh Nabi Nuh alaihissalam telah mengingatkan kaumnya, akan tetapi aku katakan kepada kalian tentangnya yang tidak pernah dikatakan oleh seorang nabi pun kepada kaumnya, yaitu Dajjal itu buta sebelah matanya, sedangkan Allah sama sekali tidak buta. Nah, tadi saya bilang Mbak Kiki Fatmala ada yang kenal ya, ada yang tahu ya, tahu lah paling nggak ya, Mbak Kiki Fatmala. Beliau itu matanya palsu, yang satu sintetik. Tapi karena di rekayasa apa namanya operasi matanya, maka kemudian disambungkan ke otot-otot penggerak sehingga si mata sintetis itu bola matanya tetap ikut arah. Ketika lihat kanan ya ke kanan, lihat kiri ya ke kiri gitu. Tapi tidak berfungsi sebagai mata karena dia buatan. Gitu. Nah, Mbak Kiki Fatmala mendiang kalau nggak salah sudah wafat beliau kalau nggak salah. Itu apa namanya matanya palsu. Nah, sama seperti Dajjal itu dalam konteks tidak punya penglihatan di sebelah kirinya. Nah, kemudian bahwasanya Dajjal itu buta sebelah, sedangkan Rob kalian tidak buta sebelah.
Terus di kepalanya tertulis ada di keningnya itu di antara kedua matanya kafara. Seperti tadi gambar yang kita lihat. Maka gambar itu adalah gambar rekaan gitu ya. Yang tidak ada yang benar kecuali yang pernah menyaksikan itu adalah Tamim Ad-Dari bersama beberapa orang. Nah, di dalam hadisnya Abu Umamah, Rasulullah SAW menyatakan, wahai sekali manusia, sungguh tidak ada fitnah yang lebih besar dari fitnah Dajjal di muka bumi ini. Semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada satu nabi pun diutus, melainkan Allah menyampaikan, memperingatkan kedua umat mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku, kata Rasulullah SAW, adalah nabi yang paling terakhir dan kalian juga umat paling terakhir, maka tidak bisa dipungkiri bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian. Ya. Nah, ini dalam Sahihul Jami' Shaghir itu dikatakan hadis ini sahih. Nah, kenapa Dajjal ini disebut Al-Masih? Ya, Dajjal dinamakan Al-Masih karena salah satu matanya tertutup, artinya buta sebelah. Kemudian disebutkan bahwa dia dinamakan Al-Masih karena dia mengusap atau melewati bumi selama 40 hari saja. Dan Al-Masih sendiri kadang-kadang ditujukan kepada orang yang siddiq, jujur, yaitu Isa alaihissalam. Dan kadang pula Al-Masih dimaksudkan untuk orang yang sesat lagi dusta, yakni Dajjal yang matanya buta sebelah. Nah, sebagian hadis mengenai Dajjal ini kita akan temukan pada bahasan berikutnya yang lebih detail. Tetapi maksudnya semua hadis-hadis ini menunjukkan bahwa di akhir zaman akan muncul Dajjal. Jadi berita tentang Dajjal ini diriwayatkan di begitu banyak riwayat. Sampai derajat yang mutawatir. Nah, hadis-hadis yang membicarakan tentang ini dalam kitab Sahih Bukhari Muslim itu juga banyak. Dan orang banyak yang meragukan tentang hal ini. Nah, ini satu yang aneh ya. Artinya kalau kita belajar jangan berhenti di Al-Quran saja, tapi hadis-hadisnya juga kita harus pelajari. Setidaknya kalau tidak bisa belajar mustalah hadis, tidak bisa belajar tahrijul hadis, setidaknya kita belajar tentang hadisnya saja sebetulnya sudah cukup. Nah, Al-Qadi mengatakan bahwa hadis-hadis yang ditetapkan oleh Imam Muslim dan selainnya ini mengenai kisah Dajjal ini benar-benar sebagai hujah bagi mazhab yang berada di atas kebenaran bahwa Dajjal memang betul-betul ada. Dia adalah manusia. Allah mendatangkan untuk menguji para hamba. Dan Allah memberikan pada Dajjal berbagai sifat ketuhanan. Menghidupkan mayat misalnya sebelum dimatikan, menumbuhkan tanaman, menyuburkan tanah dan kebun, menjadikan api dan dua macam sungai. Kemudian Dajjal juga mengeluarkan berbagai macam perbendaharaan di dalam bumi. Dia akan menunjukkan hujan dari langit, tanah pun akan tumbuh tanaman. Ini sebab ini semua dilakukan atas kuasa dan kehendak Allah. Tapi kehendak Allah masih ingat ya, bahwa kehendak Allah itu ada dua. Ada yang dimurkai, ada yang diridhoi. Gitu. Nah, kita ditugaskan untuk mencari yang penuh dengan keridhaan. Salah satu cara paling gampang untuk mencari keridhaan Allah adalah surat 9 ayat 100. Bagaimana caranya? Ittiba saja kepada apa yang datang dari Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang 200.000 itu jumlahnya. Maka kita insya Allah mendapatkan ridho dan surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kalau kita perhatikan ya, Allah Ta'ala membuat dia tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi tidak ada yang bisa membunuh Dajjal dan menghancurkannya berbagai urusan, melainkan hanya Nabi Isa alaihissalam. Maka Allah akhirnya mengokohkan hati orang beriman. Inilah mazhab Ahlus Sunnah, keyakinan dengan para pakar hadis, para fuqaha dan para ulama yang menjadi ilmuwan atau peneliti di bagian yang lain. Nah, mengapa berita tentang Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran? Ada beberapa versi jawaban yang bisa diberikan dalam hal ini. Dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 158 misalnya. Allah SWT menyatakan bahwa pada hari datangnya ayat dari Tuhanmu tidaklah bermanfaat bagi iman seseorang kepada dirinya sendiri. Yang dimaksud di sini ini adalah datang ayat dari Tuhanmu, itu andanya kebenaran yang datang dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka yang dimaksud adalah Dajjal. Kemudian dalam hadisnya At-Tirmidzi dan Imam Ahmad, Rasulullah SAW menyatakan bahwa ada 3 tanda jika semuanya telah terjadi maka tidak akan berguna lagi keimanan seseorang sebelumnya. Yaitu apa? Keluarnya Dajjal, Ya'juj Ma'juj, dan terbitnya matahari dari barat atau dari tempat terbenamnya.
Dan hadis ini merupakan korelasi dengan ayat yang tadi, sehingga tepat untuk menunjukkan adanya Dajjal di akhir zaman. Yang kedua, Al-Quran sendiri mengisyaratkan bahwa Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman seperti pada firman Allah. Kita lihat surah An-Nisa ayat yang ke-159. An-Nisa 159. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in min ahlil kitab, dikatakan di situ, ya, illa, ya, kecuali dia akan yu'minun, beriman, ya, bihinya siapa? Kepada Isa alaihissalam, qabla mautih, sebelum kematiannya, gitu. Dan sesungguhnya Nabi Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Coba kita lihat surah Az-Zukhruf ayatnya yang ke-61. Itu juga sama. Artinya mengokohkan tentang keberadaan Dajjal Al-Masih. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan penguatan, memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maka kalau benar Nabi Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman di Damaskus dan misi beliau adalah membunuh Dajjal, maka cukup dengan kita menyebutnya turunnya Isa menandakan akan munculnya Dajjal, gampang. Ya. Apalagi antara Isa dan Dajjal sama-sama disebut Al-Masih. Ini kemudian alasan mengapa Dajjal tidak disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang menyatakan bahwa Dajjal tidak diberikan tempat di dalam Al-Quran, dikatakan bahwa terlalu hina untuk dimasukkan ke dalam Al-Quran. Ya, ada yang menyatakan seperti itu, tapi ini kurang beralasan. Jadi berita tentang Dajjal ini sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ghafir atau surah Al-Mu'min, surah 40. Afwan, ayat yang ke-57. Di sini Allah SWT menyatakan bahwa lahalku, sesungguhnya penciptaan as-samawati wal ard, langit dan bumi, itu dikatakan al-haqqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas, lebih besar daripada penciptaan manusia. Nah, manusia yang dimaksud adalah Dajjal. Ya. Walakin aktsarun nas la ya'lam. Banyak manusia, ya, tidak meyakininya. Kalau kita baca hadis Muslim misalnya yang ke-2946, itu juga ada penjelasan bahwa tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Nah, mengenai surah Al-Ghafir ayat 57 tadi, Al-Baghawi mengatakan bahwa sebagian ulama mengatakan lebih besar daripada ujian Dajjal, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, yaitu orang-orang Yahudi yang selalu memperdebatkan dengan persoalan Dajjal ini. Nah, ini beberapa bagian yang kita bisa pahami tentang Dajjal itu seperti apa, gitu ya. Dikatakan bahwa tempat keluarnya itu dari arah Khurasan, dari perkampungan Yahudi Asbahan. Ya. Kemudian dia mengembara di atas bumi, tidak ada satupun negeri yang ditinggalkan kecuali Mekah dan Madinah, nggak bisa masuk karena ada pagar malaikat. Ya, yang memang Allah SWT menjaga dua tanah suci itu. Dia tidak akan bisa memasukinya karena malaikat yang menjaga. Fatimah binti Qais itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita mengenai Dajjal. Ketahuilah sesungguhnya Dajjal itu berada di Laut Syam atau Lautan Yaman. Oh tidak, dia akan datang dari timur. Ya, sambil beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat dengan tangannya ke arah timur. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga menanyakan, Rasulullah SAW meriwayatkan hadis kepada kami, beliau bersabda bahwa Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan dengan Khurasan. Ya. Dan riwayat Anas ini, Rasulullah SAW menyatakan bahwa
Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Ya. Dia akan bersama 70.000 orang Yahudi. Maka Ibnu Hajar bertanya, adapun mengenai tempat di mana Dajjal akan keluar, maka dia keluar dari arah timur secara pasti. Dan Ibnu Katsir rahimahullah taala, maka pertama kali dia muncul dari Asbahan, dari sebuah kampung yang bernama Al-Yahudiyah. Dan Dajjal tidak akan bisa memasuki Mekah Madinah. Dari penjelasannya Fatimah bin Qais radhiyallahu anha bahwa Dajjal itu, lalu aku bisa keluar, aku berjalan di muka bumi, maka tidak aku tinggalkan satu kampung pun kecuali aku singgah kepadanya dalam waktu 40 malam. Selain Mekah dan Taibah. Taibah itu Madinah Al-Munawwarah. Keduanya diharamkan untukku. Setiap aku hendak masuk ke salah satu darinya, maka malaikat akan menghadangku dengan pedang yang terhunus dan menghalangiku untuk memasukinya. Dan di setiap lorong darinya ada malaikat yang menjaganya. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat kasat mata mungkin kosong, tapi padahal Allah menjaga dengan para malaikat. Dan telah tetap pada sebuah riwayat bahwa rasanya Dajjal tidak akan bisa masuk ke 4 masjid. Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid At-Tur, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Junadah bin Abi Umayyah Al-Azdi, aku dan seorang dari kalangan Ansor pergi menemui seseorang dari kalangan sahabat Nabi alaihissalam. Lalu kami berkata, ceritakanlah kepadaku apa-apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW yang bercerita tentang Dajjal. Lalu dia menuturkan hadis dan berkata, sesungguhnya dia akan berdiam di muka bumi selama 40 hari. Dalam waktu tersebut dia akan mencapai setiap sumber air dan tidak akan mencapai 4 masjid. Masjidil Haram, Masjid Madinah, Masjid Tur, dan Masjid Aqsa. Nah, adapun yang ditulis dalam Bukhari Muslim bahwa Rasulullah SAW melihat seorang laki-laki dengan rambut keriting, muta sebelah bataknya, dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pundak seorang laki-laki untuk melakukan tawaf, lalu bertanya tentangnya. Sungguh dia adalah Masihud Dajjal. Maka hadis ini bisa dijawab dengan pernyataan bahwa larangan Dajjal masuk ke dalam Mekah dan Madinah hanya terjadi ketika dia keluar dari akhir zaman. Jadi bohong kalau ada orang yang mengatakan sedang mau tawaf terus dipegang pundaknya, itu nggak mungkin karena Dajjal nggak bisa masuk ke Haramain. Nah, pengikut Dajjal yang paling banyak adalah Yahudi dari bangsa Ajam, bukan Arab, dari bangsa Turki, ya, bangsa Turk. Dan manusia dari berbagai bangsa dan golongan, sebagian besar mereka adalah orang Arab Usul, juga para wanita. Nah, Imam Muslim rahimahullah menyatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabdanya, orang-orang Yahudi Asbahan yang akan mengikuti Dajjal sebanyak 70.000 itu, mereka menggunakan jubah tebal dan bergaris. Sedangkan riwayatnya Imam Ahmad dikatakan 80.000 orang mereka mengenakan topi perang. Dan diriwayatkan juga bahwa Dajjal akan diikuti oleh beberapa kaum. Wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit, itu yang saya bilang. Ibnu Katsir bahkan rahimahullah ta'ala, nampaknya wallahu alam bahwa yang dimaksud dengan bangsa Turk adalah para pembantu Dajjal. Ya. Maka dikatakan demikian pula orang-orang Ajam, ya, orang umum, ya, bukan bangsa Arab. Sebagaimana dijelaskan sifat mereka dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian memerangi bangsa Khuz dari Karman, dari kalangan Ajam, wajah mereka merah, hidungnya pesek, matanya sipit, wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit, dan terompah-terompah mereka terbuat dari bulu. Ya. Adapun pernyataan bahwa kebanyakan pengikut mereka adalah kalangan Arab karena sungguh kebodohan yang telah menyelimuti mereka, gitu ya. Dan juga berdasarkan bahwa sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Umamah yang cukup panjang, izin saya mencuplik sebagian saja. Dan di antara fitnahnya, yakni fitnah Dajjal, bahwa dia berkata kepada orang Arab kampung, bagaimana pendapatmu jika aku membangkitkan bapak dan ibumu untukmu, apakah engkau mau bersaksi bahwa aku adalah Rabbmu? Itu kata Dajjal. Maka mereka berkata, ya.
Lalu dua syaitan menjelma menjadi bapak ibunya dan keduanya berkata, wahai anakku, ikutilah dia karena dia adalah Rabbmu. Penyihir nih sebetulnya. Adapun para wanita dan maka keadaan mereka lebih parah daripada keadaan orang-orang Arab kampung tadi. Karena tabiat mereka yang cepat terpengaruh dan kebodohan yang menyeliputi mereka. Ini jangan ngambek dulu ya para wanita, tapi saya hanya sekedar membacakan hadis-hadisnya saja. Dijelaskan dalam hadis ini adalah Rasulullah SAW menyatakan Dajjal akan turun di tanah lembab Mirqana, ya, maka orang yang paling banyak keluar bersama mereka adalah para wanita. Sehingga seseorang kembali kepada mertuanya, kepada ibunya, kepada anak putrinya, saudara perempuannya dan bibinya, lalu dia menguatkan hati-hati mereka sebab khawatir mereka telah keluar bersama dengan Dajjal. Nah ini ada bagian yang kita tahu bahwa seru nih ngomongin tentang Dajjal ini. Tapi setidaknya begini, ada yang harus kita baca, yaitu tadi 10 awal Al-Kahfi gitu ya. Kemudian doa yang kita mintakan kepada Allah, yaitu 4 hal sebelum kita salam. Jadi begitu at-tahiyat mubarakat salawat thayyibatulillah assalamualaikum ya nabi warahmatullah atau assalamu ala nabi warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nah, sebelum menutupnya dengan salam, maka kita disunahkan untuk membaca perlindungan yang 4. Ini sebisa mungkin menghafal kita sehingga di setiap sholat, baik yang sunnah maupun yang wajib, maka kita akan terlindung dari Dajjal. Apa doanya Ustaz? Nanti kawan-kawan bisa langsung memforward beberapa riwayat tentang itu. Tapi bunyinya diantaranya adalah kita bisa potong bagian penyambungnya dengan kata yang sebelumnya atau kita persingkat menjadi hanya kata sambung saja. Contohnya misalnya, Allahumma inni a'udzubika min. Ya, coba yang di rumah ikuti saya. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma ini bika. Iya. Nah, yang pertama itu ada perbedaan. Yang pertama itu min adzabin nar. Jadi neraka dulu. Ya, min adzabin nar. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubri. Ya. Yang ketiga, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. wah mati Kemudian yang keempat baru Allahumma inni a'udzubika min syarri dari kejahatan, min syarri fitnatil masihid dajjal. Yuk bareng-bareng kita baca. Jadi azab kubur dulu, azab neraka dulu, azab kubur, fitnah dunia, baru yang keempat dajjal. Allahumma inni a'udzubika Allahumma inni min adabil jahannam. min Ya, boleh mengulang Allahumma inni a'udzubika atau wa a'udzubika. Ya, boleh Allahumma inni a'udzubika atau wa a'udzubika ya min fitnatil kubri. Min adabil kubri. wa a'udzubika min Wa azabil a'udzubika min adabil kubri. Ya, yang kedua. Yang ketiga, wa a'udzubika atau Allahumma inni a'udzubika. Ya, itu sama ya. Nanti ada dua lafaz yang berbeda. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Ya wal Ya, fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Iya. Baru yang keempat. Wa a'udzubika min syarri dari keburukan. syarri Fitnatil masihid. Iya, dajjal. Iya. Itu baru assalamualaikum, assalamualaikum. Gitu ya. Dan itu bisa dilakukan pada saat kita sholat wajib maupun sholat sunnah. Begitu.
Dan sebetulnya kalau dibahas panjang, waduh, panjang banget ini soal Dajjalnya. Tapi karena keterbatasan kita pada eh, hadis-hadis yang ada dalam kitab Hisnul Muslim yang oleh Syekh Sa'ad bin Ali bin Waqf Al-Qahtani ini saya jadikan sebagai pengantar kita untuk lebih banyak belajar lagi tentang banyak hal, maka saya sudahi dulu sampai di sini. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita mintakan kepada Allah, dan saya kembalikan lagi ke Ustadz Khalis Bakri. Fatabatal maskur ya Ustadz. Alhamdulillah wa syukurillah jazakallah khairan atas semua ilmu nasihatnya untuk kita semua, dan adalah doa yang menjadi pamungkas ya, yang harus kita baca dan kita hafal tentunya, karena di dalam sholat di akhir sebelum salam kita membaca sebuah doa untuk memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan juga dari neraka jahanam, dari fitnahnya kehidupan dan juga kematian, dan terakhir dengan keburukan min syarri fitnatil Masih Dajjal, dan keburukan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan alhamdulillah di pagi ini kita sudah mendapatkan pemaparan tentang pentingnya kita membaca doa terus di setiap sholat kita, dengan salah satunya doa yang tadi dibacakan oleh Ude ya. Insya Allah sebenarnya sudah hafal ya doa ini, karena sholat menjadi salah satu yang disunahkan oleh Berarti Rasulullah tinggal SAW. ngapal 10-nya Al-Kahfi Ustadz. Nah betul, surat Al-Kahfi ini harus dirutinkan, insya Allah dibaca ya, dihafal ya. Pekan depan kita challenge yuk. Kamis depan sudah hafal 10 ayat. Ayo loh. Jadi setoran di grup ya, 10 ayat. masing-masing pakai voice note gitu ya Ustaz ya. Ayo tangan-tangannya direspon nih, ada yang siap? Jeng, 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 jeng. Bangun Amin. pemuda, ngafal Al-Kahfi. Ya. Baik, silakan, masih ada 5 menit lagi karena di hari Kamis ini udah biasanya sampai jam Ya, 6.30 tidak bisa menyamai. Biasanya udah kalau di, diladenin terus bisa sampai jam 8 nih kalau udah ini. Tapi kadang-kadang Allah beliau lagi juga ada kajian ya. Jadi mohon maaf tidak bisa sampai lebih lama dari 6.30. Kita masih ada waktu 5 menit, kita coba manfaatkan untuk berbagi rahmat. Silakan Bunda Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude, kan Ya, katanya sebaik-baiknya tempat bersembunyi dari wanita ketika ada Dajjal itu kan di rumah. hmm. Nah, apakah nanti kita akan tahu bahwa itu adalah Dajjal gitu, Ude? Dan bagaimana caranya? Masih Ude, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, eh, cirinya tadi keriting, gitu ya, pendek, bukan digambarkan sebagai raksasa yang tinggi besar, gitu, pendek. Kemudian matanya ada seperti ada selaput di kedua matanya, dan kedua matanya ini yang tidak punya cahaya penglihatan yang sebelah kiri, gitu. Jadi buta sebelah. Buta sebelah itu dalam pengertian matanya dua kayak manusia, gitu. Hidungnya kecil dan ada tulisan kafaro di keningnya itu, kafaro. Nah kalau sudah begitu, ya udah kelihatan kan ada kafaro. Makanya perlu kita minimal kita kenalin bahasa Arab, itulah kaf, fa, ro, supaya kita nggak ketipu, gitu. Dan kalau misalnya dia bisa membangkitkan ini itu orang mati apa segala macam dan selesai, itu cuma tipuan atau sihir. Jadi setan yang melakukan itu. Jadi gini, tahun 98 saya ingat bagaimana seorang kenalan lah ya, saya pernah belajar ke beliau tentang healing dengan kristal, ya, kristal healing. Itu disuruh ditanam di tanah pada bulan purnama 3
3 hari ya, 13, 14, 15 gitu. Terus kemudian treatmentnya harus ini, harus itu, apa segala macam dan seterusnya. Dan kita menggantungkan kepada kekuatannya si kristal itu tadi untuk nyembuhin. Misalnya lutut kita sakit gitu, tinggal dipegang aja kristalnya itu, diarahin ke lutut gitu, terus diputer-puter gitu. Sambil minta sama Allah. Minta sama Allah tapi perantaranya pakai kristal. Dan beliau dulu namanya Nagalodra, kalau ada yang pernah dengar di daerah Mangga Dua sana ada orang namanya Nagalodra, itu dia tuh. Pasti kenal sama saya, nggak mungkin nggak. Saya kenal baik sama mamanya soalnya. Setiap kali telepon sama mamanya pasti saya ngobrol sama mamanya. Gitu. Chinese ya, gede, gemuk gitu. Nah, beliau pernah datang ke News Cafe waktu itu ya di Setiabudi, karena saya pernah jadi sales manager di sana. Lagi dodol-dodolnya orang itu saya itu ikan dorang di buang perutnya, kemudian disayat-sayat untuk dipanggang, dibumbuin segala macam, udah. Setelah itu disuruh orang nyicipin. Kamu tanya, gimana? Enak, 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 enak. Udah, ada berapa comotan tuh? Ada berapa orang ambil tuh? Udah, terakhir comotan yang sisa tulang itu dengan kepala dan ekor yang masih utuh itu dikasih ke dia. Dikasih ke dia, terus kemudian dia pegang, dia mantrain apa nggak tahu, pakai manggil jin kayaknya. Setelah itu kemudian dimasukin ke akuarium. Ada akuarium kecil gitu situ. Begitu masuk, berenang. Itu sihirnya jin. Gitu. Ini saya masih hidup nih. Masih ada saksi mata, saya merasakan sendiri betapa sihir itu luar biasa tipu dayanya. Dan itu tapi seperti ikan yang ya ikan mati. Jadi kalau ini ikan gitu ya, dia mantrain sesuatu kemudian masuk ke kolam itu, ke akuarium itu, terus kemudian seperti jinnya itu dorong-dorong gitu. Gitu. Jadi si mulutnya ikan itu nggak ada, gitu. Nggak ada, tetap begitu aja, nganga aja. Gitu. Tapi sambil kayak digoyang-goyang gitu. Didorong kanan, dorong kiri, dorong kanan, dorong kiri, balikin lagi. Dorong kanan, dorong kiri, dorong kanan, dorong kiri. Tapi kita ngelihatnya karena nggak ada yang ngedorong, gitu ya. Ya udah, itu jadi sihir yang luar biasa. Nah, alhamdulillah saya bertobat dari dia, saya tidak mau berteman lagi sama dia. Saya belajar Islam yang benar dari mulai tahun 2000 sampai sekarang masih terus belajar sama Bapak Ibu semua. Begitu. Mudah-mudahan Allah selamatkan saya sampai akhir hayat saya. Amin. Amin. Ya Rob. Itu teh. Jadi nggak akan ada yang menyerupai Dajjal gitu deh. Enggak. Kecuali dajjal-dajjal kecil ya. Iya. Dajjal-dajjal kecil itu ya bisa jadi biasa siapa aja ntar yang ngarang dari ngaku-ngaku nabi lah segala macam dan seterusnya. Allah alam. Tedian enggak? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ude mengenai aliran sesat nih Ude ya. Keluarga bapak saya tuh 8 bersaudara kan, cuma 2 bapak saya sama ada om saya yang nggak ikut aliran LDII. Jadi semuanya ikut aliran LDII. Pertanyaannya sampai sekarang masih ada tinggal 2 kan, tante sama om saya, 2 orang. Itu sikap saya tuh ke mereka gimana ya, untuk karena dari kecil dari SD saya tuh sempat ikut gitu loh, disuruh namanya anak kecil suruh ikut ngaji, ya udah dengerin aja gitu, karena kebetulan saya pernah tinggal setahun sama om saya itu gitu. Sampai sekarang pun dia masih berusaha untuk ngajak saya gitu loh. Iya, rekrutmen tuh di tingkat keluarga paling tinggi LDI. Iya, terus apalagi kemarin tuh saya nonton podcastnya tentang LDII, itu tuh mereka tuh bisa pakai sihir atau pakai jin gitu. Jadi kemarin om saya juga, Dian kapan main ke rumah, kebetulan kan rumahnya di Cinere. Aduh, alasan inilah itulah, jadi saya sering ngehindar gitu. Jadi ada rasa takut juga, ada
Gimana? Sementara sepupu-sepupu saya yang lain juga udah mulai ikut gitu aliran Ya. itu. Gimana caranya ya udah ya? Itu aja. Baik, Syukran. baik. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Ada beberapa hal prinsip yang kemudian LDII ini atau Islam Jamaah ini kemudian menjadi difatwa sesat oleh MUI, gitu ya. Pokok-pokok ajarannya memang nyeleneh semua. Misalnya gini, orang Islam di luar LDII itu kafir dan najis, termasuk orang tuanya sendiri. Dan jangan kaget kalau dulu sebagian kita sholat di masjid jadi ya itu langsung dipel karena dianggap najis gitu. Sekarang sudah enggak katanya ya, nggak tahu Iya. pembaruan, ya katanya pembaruan yang mereka lakukan begitu. Nah mereka pakai kitabnya itu tazkirah, isinya Yasin yang diacak-acak, dan mereka selalu tidak diperbolehkan ngaji bareng sama kita. Iya. Mereka hanya boleh ngaji sama lingkungannya sendiri. Jadi sebetulnya kalau kita lihat ini mereka ngaji Quran hadis, tapi harus kepada imamnya atau amirnya mereka. Dosanya bisa ditebus loh kepada sang amir itu atau imam besarnya gitu. Nah tebusannya tergantung besar atau kecilnya yang diperbuat. Dan itu imam atau amirnya yang menentukan. Harus bayar upeti. Selain ke mereka, maka infaknya jadi haram. Harta infak sedekah itu kalau udah diberikan kepada imam, haram ditanyakan, ditanya dipakai buat apa, penggunaannya seperti apa, catatannya, akuntabilitasnya apa, nggak boleh tanya. Gitu. Dan bagiin daging kurban atau zakat fitrah kepada orang di luar LDI nggak boleh. Bahkan haram sholat di belakang imam yang bukan dari mereka. Kalaupun terpaksa, nggak perlu wudhu dan harus diulang. Dan mereka mengharamkan menikahi orang luar dari kelompoknya itu. Iya betul. Perempuan LDI kalau mau masuk bertamu ke rumah orang selain kelompoknya itu harus milih-milih waktu haid. Kalau ada orang luar dalam kelompok mereka bertamu, itu maka bekas tempat duduknya tadi harus dicuci karena najis tadi. Dan hal yang paling unik adalah ketika misalnya kita ngaji, penjelasannya selalu kalau yang namanya ilmu itu ada ilmu mangkul. Ilmu mangkul Iya, itu dari amirnya. Gitu. Nah, amir besarnya Nur Hasan Lubis. Gitu ya. Nur Hasan Lubis itu Lubisnya bukan apa namanya? Nur Hasan Ubaidah Lubis itu bukannya apa istilahnya? Bukan Lubis Padang atau Lubis apa namanya? Marga Batak. Iya, atau marga Batak atau itu bukan. Gitu. Tapi beliau ini yang kemudian kalau dibuka itu situsnya LDI versinya masing-masing region itu ada semua. Gitu. Dan mereka banyak jumlahnya. Nah kalau ada yang apa? Sebetulnya dulu di Burengan di Kediri, ini Ustadz Ruli yang paling tahu nih. Ada ulama besar yang selama 11 tahun belajar ilmu agama di Mekah dan Madinah. Nah, Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis itu luar biasa. Nah, itu biasanya nguasain Quran dan ilmu Quran itu beliau nguasain qiraah sabah. Bacaan Nafi Al-Madani, Ibnu Katsir Al-Makki, Abu Amr Al-Basri itu banyak beliau kuasai. Makanya masing-masing guru ini punya 2 murid yang sangat terkenal sehingga bacaannya diistilahkan dengan 21 bacaan. Beliau nguasain 49 kitab-kitab hadis lengkap dengan ilmu alatnya. Tapi ya itu tadi menjadi melenceng ya karena
warga LDI menempatkan beliau sebagai ulama besar. Kalau ditanya istrinya ada berapa? Waduh, banyak banget. Kira-kira ada yang tebak nggak istri seorang pemimpin agama itu paling banyak berapa? Ada yang bisa tebak nggak? Nggak ada yang tahu ya. Jadi kalau dijelaskan itu, kalau saya lupa penjelasannya Pak Bambang siapa gitu. Itu luar biasa itu. Kalau kita lihat apa namanya kisah yang terjadi pada beliau itu, keamiran apa putra sulungnya beliau itu dianggap jadi apa ya, kerajaan Madigol. Kerajaan Madigol ini nama kecilnya Nur Hasan Ubaidah itu. Jadi sebaiknya dihindari aja lah. Kalau bisa ya kita ngelak-ngelak model kayak tadi itu. Ada acara keluarga, padahal kita di rumah sama keluarga. Kan bener keluarga sama keluarga juga. Iya. Dihindari aja. Tedian Bandung mangga. Tediah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih, wabarakatuh. Dek. Kalau nggak salah saya pernah dengar kalau Dajjal itu akan muncul di antara Syam dan Irak gitu ya. Nah, itu Ya itu Khorasan itu. oh iya, ya hari ini Isfahan. kan nanti ke Indonesia keliling ke dunia Ya, termasuk ya, Indonesia atau gimana? ya, Non ya. Dajjal. Termasuk Indonesia. Tapi kita Oh, udah jadi nggak ada keliling itu. jangan keliling gitu. Iya, kita nggak ketemu itu. Kita udah wafat. Kita udah wafat Kita insya nggak Allah. Iya. kita nggak ketemu ya. Jadi makanya tadi doanya yang tadi diapalin. Iya iya itu mah tiap sholat tiap sholat kan itu mah setiap sebelum salam itu kan baca itu ya. Ya udah itu makasih. Iya. Nah, tuh Mbak Yuni katanya 2 tahun di LDI itu beliau. 97, 99. Nah, bisa sharing tuh. Jadi, gitu. Baik, Bapak Ibu, udah 40 menit ini. Saya kedegeran kalau orang itu. Kalau kata orang Betawi ya. Kedegeran itu kalau kata orang Semarang ketercekan gitu. Jadi waktunya udah mepet banget. Tapi bisa ada izin langsung pamit sih, Baik. preparing untuk kelas berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh guru kita jadi pengingat untuk kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Karena dengan kita mempelajari tentang betapa besar fitnah Dajjal ini, tentu bekal ini harus kita ketahui dan juga harus kita ajarkan ke anak-anak kita. Karena nanti sebelum Dajjal yang sungguhnya sudah ada Dajjal kecil yang juga punya perilaku yang sama, mengajak kepada neraka tentunya. Dan benteng iman dan Islam menjadi salah satu yang harus kita kokohkan. Karena itulah ngaji tiap pagi, sesungguhnya ini adalah bagian dari upaya kita untuk memperbaiki diri kita dan juga membentengi kita. Karena dengan ilmu itulah yang sesungguhnya pengetahuan yang berdasarkan syariat inilah yang kita harapkan bisa menjadi benteng atau perisai untuk kita. Sebagaimana judul kitab yang ditulis oleh Al-Fatani, Islam Muslim. Jadi seorang Muslim selain doa tentu ada ilmu yang harus kita miliki. Dan alhamdulillah kita sudah setiap pagi dibimbing oleh para guru kita di MPI dan juga setiap malam. Mudah-mudahan dengan amal yang rutin ini, istiqamah ini, menjadikan amal yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan dilupakan pagi ini menjadi pagi yang penuh berkah dengan kita selalu bersedekah, karena sedekah harta yang kita lakukan menjadi bagian dari upaya untuk menolak bala dan juga untuk menghadirkan rezeki yang lebih banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kehidupan kita menjadi lebih berkah, tentunya harta yang kita miliki menjadi lebih berkah untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu istiqamahkan kita dalam kebaikan
fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus hadirkan iman dan Islam untuk diri kita dan hidayah dan taufiknya. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, sahabat Allah, alhamdulillah, hadan wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.